Biografi John Henry Dunant. Nama John Henry Dunant, kelahiran pada tanggal 8 Mei 1828 di Jenewa, Swiss, meninggal pada tanggal 30 Oktober 1910 di Hayden, Swiss. Organisasi Palang Merah Internasional, orang tua Jean-Jacques Dunant dan Antoinette Dunant Colladon. Kebangsaan Prancis, Swiss. Penghargaan Nobel untuk Perdamaian, saudara kandung ada Marie Dunant, Anna Dunant, Pierre-Louis Dunant, dan Daniel Dunant. Henry Dunant, tahun 1828 sampai 1910. Dunant menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul A Memory of Solferino pada tahun 1862. yang mendokumentasikan penderitaan yang dia saksikan dan mengusulkan bantuan badan sukarelawan untuk membantu korban perang, yang akhirnya menjadi dasar pendirian Palang Merah Internasional. Pada tahun 1863, Dunant bersama dengan sejumlah tokoh lainnya mendirikan Komite Internasional Palang Merah. Dia juga berperan penting dalam penyusunan Konvensi Jenewa pada tahun 1864 yang menetapkan prinsip-prinsip perlindungan bagi korban perang dan menetapkan dasar bagi hukum humaniter internasional. Meskipun ia awalnya dihormati, Dunant mengalami kesulitan keuangan dan kehidupan pribadi yang sulit setelah beberapa tahun. Dia meninggalkan Jenewa dan hidup dalam kemiskinan di berbagai tempat di Eropa. Pada tahun 1901, Dunant secara tidak sengaja ditemukan di Hayden, Swiss, oleh seorang jurnalis yang mengungkapkan kembali kisahnya kepada dunia. Dunant menerima hadiah Nobel Perdamaian pada tahun yang sama dengan Frederick Passy. Henry Dunant meninggal dunia pada tanggal 30 Oktober 1910 di Hayden, Swiss. Warisannya sebagai pelapor kemanusiaan dan pendiri Gerakan Palang Merah tetap hidup hingga saat ini. A Memory of Solferino. Pertempuran Solferino berawal dari kemenangan pasukan Perancis dan Sardinia melawan Austria di Perang Magenta. Perang Magenta terjadi pada tanggal 4 Juni 1859 di dekat kota Magenta di Kerajaan Lombardi, Venetia, tanah mahkota Kekaisaran Austria, selama Perang Kemerdekaan Italia Kedua. Hal ini menghasilkan kemenangan Perancis dan Sardinia di bawah Napoleon Bonaparte melawan Austria. Pada akhirnya mendapatkan tepuk tangan yang meriah dan antusiasme warga Italia karena berhasil membebaskan mereka dari penindasan selama 10 tahun. Pada tanggal 18 Juni 1859, Kaisar Perancis yaitu Napoleon Bonaparte masuk ke Italia Utara, yang juga disambut dengan meriah oleh rakyat. Sayangnya, kebahagiaan rakyat Italia Utara tidak berlangsung lama. Pasalnya, Austria kembali merencanakan serangannya. Ternyata, setelah kalah di Perang Magenta atas saran dari pasukan Kekaisaran Field Marshal Baron Hesse, mereka memang menarik mundur pasukan guna untuk memusatkan kekuatan yang dimiliki Austria di Italia di antara dua wilayah, yaitu di Adige dan juga di Mincio. Pada akhirnya, pada hari Jumat tanggal 24 Juni 1859, lebih dari 300.000 orang saling berhadapan dengan garis pertempuran yang sangat panjang dan perang terus berlanjut lebih dari 15 jam. Pada pukul 6 pagi, penembakan dimulai dengan sungguh-sungguh. Austria maju dalam formasi sempurna di sepanjang jalan setapak dengan bendera pertempuran kuning dan hitam mereka dihiasi dengan elang Kekaisaran Jerman. Pada saat ingin menyerang, pasukan Perancis dihadapkan dengan banyaknya rintangan seperti parit-parit besar. Sementara, pasukan Austria yang berada di perbukitan menghujani Perancis dengan tembakan artileri dan menghujani pasukan Perancis dengan hujan peluru, peluru kota, dan peluru anggur. Ketika satu batalion dipukul mundur, batalion lain segera menggantikannya. Setiap gundukan, setiap ketinggian, setiap tebing berbatu adalah tempat pertarungan sampai mati. Mayat-mayat bergelimpangan di bukit-bukit dan lembah-lembah.
Austria dan sekutu menginjak-injak satu sama lain, saling membunuh di atas tumpukan mayat yang berdarah, menebas musuh dengan popor senapan, menghancurkan tengkorak, membelah perut dengan pedang dan bayonet. Terluka pun bertarung sampai titik darah penghabisan. Ketika mereka tidak memiliki senjata yang tersisa, mereka mencengkeram leher musuh mereka dan mencabik-cabiknya dengan gigi. Dahsyatnya pertempuran itu sehingga di beberapa tempat, ketika amunisi habis dan senapan rusak, orang-orang terus bertempur dengan batu dan tinju. Kaisar Napoleon yang menilai situasi dengan cepat dan akurat, menyadari bahwa pasukan Austria sebenarnya tidak memiliki kepemimpinan yang kuat dan juga terpadu. Dia memerintahkan untuk menyerang secara bersamaan kubu-kubu pertahanan di Solferino dan San Cassiano. Tujuannya adalah untuk mematahkan pusat garis musuh. Kemudian, orang-orang Sardinia melakukannya dan kemudian menyerang bukit-bukit San Martino, Rucolo, dan Madonna della Scoperta dari waktu ke waktu dan sepanjang hari. Posisi-posisi ini direbut kembali 5-6 kali, dan orang-orang Sardinia akhirnya menjadi penguasa Pozzolengo. Akhirnya, pasukan Austria di bawah pasukan Kaisar Francis Joseph telah mundur. Pasukan Count Wimpfen adalah orang yang pertama menerima perintah mundur dari komandannya, yaitu Kaisar Francis Joseph. Dan juga kemudian pasukan Austria dinyatakan kalah dalam perang Solferino ini. Selama pertempuran, kepala keluarga Habsburg menunjukkan ketenangan dan pengendalian diri yang mengagumkan. Ketika Kavriana ditangkap, dia berdiri berdampingan dengan Count Skil dan asistennya Pangeran Nassau di puncak yang disebut dengan Madonna della Pieve. Mereka, pasukan Count Skil, dipaksa untuk meninggalkan semua posisi yang telah diubah oleh Austria menjadi rantai benteng yang teratur. Para perwira Austria melemparkan diri mereka sendiri ke dalam gigi kematian. Seperti itulah kemarahan dan keputusan mereka dalam perang Solferino ini. Begitu banyak air mata yang tertumpah pada malam yang menyedihkan itu, ketika semua kesombongan palsu, bahkan semua kesopanan manusia dilupakan. Bahkan ketika mereka sedang bertempur, mereka hampir tidak tahu apa yang terjadi selanjutnya. Ketidaktahuan ini diperparah oleh kurangnya komando keseluruhan yang tepat dan memadai dalam angkatan bersenjata Austria. Solferino benar-benar dipenuhi oleh orang mati. Mayat-mayat manusia dan kuda memenuhi medan perang. Mayat-mayat berserakan di jalan, parit, jurang, semak belukar, dan ladang. Butuh 3 hari 3 malam untuk menguburkan orang mati di medan perang. Di tentara Prancis sendiri, setiap kompi memiliki jumlah tentara yang ditugaskan untuk mengidentifikasi dan menguburkan korban tewas. Biasanya, mereka memilih orang dari unitnya. Mereka menulis pada barang-barang milik orang yang meninggal itu. Kemudian dengan bantuan petani Lambordia yang dibayar untuk tujuan tersebut, mereka menempatkan jenazahnya dalam keadaan berpakaian lalu dikuburkan di kuburan umum. Di antara para tahanan Austria, ada yang takut karena diberitahu bahwa orang Prancis, terutama Zouave, adalah setan yang kejam. Namun, karakter mulia tentara Prancis dan keberanian para perwira dan prajuritnya, kebaikan serta simpati mereka terhadap disiplin, kesopanan, ketenangan, dan perilaku baik mereka dalam perang di Italia patut dipuji. Jumlah korban luka dalam konvoi tersebut meningkat sedemikian rupa, sehingga pemerintahan setempat, masyarakat, dan pasukan yang tersisa di Castillon sama sekali tidak mampu mengatasi semua penderitaan. Orang-orang sekarat karena kelaparan dan kehausan. Ada banyak kain, namun tangan tidak cukup untuk membalut luka. Yang lebih parahnya lagi, kepanikan melanda penduduk Castillon. Orang-orang yang terluka menambah malapetaka dan kebingungan dan memperburuk situasi. Hal inilah membuat mereka sangat ketakutan akan hal itu. Pertempuran melalui Castiglione dan Montechiero. Sehari setelah pertempuran, konvoi tahanan dibentuk dan berbaris menuju Brescia melalui Castiglione dan Montechiero sebagai bagian dari reorganisasi Korps Angkatan Darat Prancis.
Pada sore hari, salah satu detasemen tahanan ini ditemani oleh kuda berbaris dari Cavriana ke Castiglione. Tahanan yang tidak terluka untuk pekerjaan rumah sakit akhirnya disetujui oleh Quartermaster Prancis yang baru saja pindah ke Castiglione. 3 dokter Austria juga membantu seorang ahli bedah militer muda Korsika yang berulang kali mendekati saya dan meminta sertifikat yang membuktikan semangatnya untuk pekerjaannya. Sekitar 40 orang bangsanya telah dimakamkan bersama seorang pemuda berusia 19 tahun di sudut terjauh gereja. 3 hari tanpa makan, menggigil karena demam, kehilangan satu matanya, tidak dapat berbicara, dan bahkan tidak dapat menghabiskan sedikit sup. Namun, perawatan kami membuatnya sadar kembali. Dan dia meninggalkan kami dengan penyesalan, hampir membuat kami patah hati. 24 jam kemudian ketika tiba waktunya untuk membawanya ke Brescia. Setelah terjadinya perang ini, kenangan akan keluarga dan rumahnya tampak lebih jelas dari sebelumnya saat seorang prajurit kembali ke tugas rutinnya sebagai prajurit di lapangan setelah kelelahan yang mengerikan dan perasaan buruk yang harus dialaminya pada hari pertarungan yang mirip dengan pertarungan Solferino. Surat berikut ini yang dikirim dari Volta kepada saudaranya di Perancis oleh seorang perwira Perancis yang pemberani menunjukkan hal ini dengan sangat baik, yaitu berisikan, Anda tidak dapat memahami bagaimana orang-orang tergerak ketika melihat Kopral Pos muncul untuk mendistribusikan surat. Lihat, yang dibawanya setelah peperangan adalah berita dari rumah, dari Perancis, dari teman, dan keluarga kami. Tidak banyak makanan atau persediaan yang tersisa untuk orang-orang Cavriana. Jadi anggota Garda memberi mereka makan dan memberi mereka ransum dan kaleng makanan. Ada sejumlah jenazah yang menyedihkan yang diambil di Solferino, di mana sebuah menara persegi telah berdiri selama berabad-abad, mengawasi tanah di mana 2 kekuatan terbesar di zaman modern telah dihantam 3 kali. Sisa-sisa tubuh tergeletak di mana-mana, bahkan menutupi salib dan batu nisan yang berlumuran darah di pemakaman. Korps diperintahkan untuk bergerak pada tanggal 26 dari Cavriana ke Castellaro, yang berjarak 5 km. Marsekat sendiri, kopral ini yang terluka di Magenta dan kembali ke batalionnya setelah pemulihan, telah melakukan pekerjaan yang terpuji dan membantu para mantri di Castiglione. Dunan melihat keadaan di Mantuan yang tengah dilanda ketakutan yang dipicu oleh keberadaan orang-orang Austria yang kapan saja dapat menghabisi orang-orang Prancis. Ketika Dunan dalam perjalanan menuju Berghetto, ia diberhentikan oleh orang Austria dan Dunan pun menunjukkan identitasnya sebagai seorang prajurit Prancis yang diakui. Lalu orang-orang Austria pun mengakuinya dan Dunan pun diizinkan Dunan pun diizinkan untuk melanjutkan perjalanannya kembali. Dunan pun tiba di Borghetto pada tengah malam. Dunan melihat keadaan Borghetto yang sangat sunyi dan gelap, namun terdapat rumah pelayanan yang bernama Rumah Pelayanan Quartermaster. Tuan Aotre, yaitu juru bayar dari rumah pelayanan Quartermaster tersebut, menyambut kedatangan Dunan dengan sangat ramah pada tengah malam itu. Begitupun dengan para pekerjanya. Lalu Dunan pun memutuskan untuk beristirahat di rumah pelayanan tersebut. Keadaan di rumah pelayanan Quartermaster sangat berbeda dengan daerah Castiglione. Di rumah pelayanan ini Dunan dapat beristirahat dengan baik dan nyaman, tidak seperti di Castiglione yang dimana tercium bau busuk dari mayat tentara-tentara yang menjadi korban dari Solferino. Pada tanggal 28 pukul 6 pagi, Dunan bertemu dengan Marsekal MacMahon dengan sangat ramah. Lalu pada pukul 10, Dunan pun tiba di rumah bersejarah yaitu Cavriana, yang mana rumah ini pernah menjadi tempat berlindungnya 2 penguasa besar yang saat itu sedang bertikai. Lalu pada tanggal 30, Dunan pun tiba di Brescia. Dunan sangat terkejut karena
Brescia sudah berubah menjadi rumah sakit yang sangat besar, berbeda dengan Castiglione yang berubah menjadi lapangan yang sangat luas. Bangunan-bangunan seperti katedral, gereja, istana, biara, perguruan tinggi, dan barak, bahkan semua bangunan di Brescia telah berubah menjadi tempat yang penuh dengan korban dari Solferino. Para penduduk pun ikut andil dalam merawat para tentara Perancis yang terluka. Di pusat kota, yaitu di Basilika Tua yang dikenal dengan Il Duomo Vecchio atau Rotonde, dan dua kapelnya menampung sekitar 1.000 korban yang terluka dan banyak masyarakat yang datang menjenguk mereka dengan membawa makanan. Dan masyarakat Brescia merasa bahwa hal tersebut sudah menjadi kewajiban bagi mereka. Hal yang sama juga terjadi di katedral yang baru, sebuah gereja putih yang indah dengan kubah besar yang menampung sekitar ratusan korban. Hal ini juga terjadi di 40 bangunan gereja atau rumah sakit lainnya yang pada saat itu menampung sekitar 20.000 orang yang terluka dan sakit. Dewan Kota Brescia menggunakan kesempatan itu dan dengan layak melaksanakan tanggung jawab dan diciptakan oleh keadaan ini. Dewan Kota dibantu oleh warga yang terkemuka dan memberikan banyak bantuan. Sebuah komisi pusat yang diketuai oleh Bartolomeo Guala, lalu anggotanya terdiri dari para dokter yaitu Corbolani, Orefici, Ballini, Bonicelli, Cassa, Simagi, dan Abeni. Mereka bekerja dengan sangat keras dan komite ini juga menunjuk seorang administrator khusus untuk memimpin setiap rumah sakit dan seorang kepala bagian dan dibantu oleh beberapa menteri. Komite ini dengan membuka biara, sekolah atau gereja, komite ini membuat dalam waktu beberapa jam rumah sakit menjadi rumah sakit yang sudah dilengkapi dengan fasilitas-fasilitas dasar yang memadai, dan komite ini juga telah membuat keteraturan fungsi rumah sakit yang sudah diimprovisasi. Pasien Austria dipisahkan dengan pasien Perancis, barisan tempat tidur yang sama, tetapi di bagian rak di atas setiap tempat tidur, seragam dan topi dinas mereka digantung menunjukkan dari angkatan bersenjata mana dia berasal. Dunan bertemu dengan beberapa anak buahnya yang terluka, termasuk salah satu yang paling parah, yang kini sedang berjuang melawan infeksi serius. Tidak sedikit pasien yang mengalami infeksi serius yang mengharuskan mereka untuk diamputasi bagian yang terkena infeksi tersebut, karena rasa sakit operasi saat amputasi adalah rasa sakit yang luar biasa, membuat tidak sedikit pasien yang setelah menjalani operasi mengalami trauma dan depresi. Kloroform kadang-kadang digunakan terutama untuk pasien tentara Perancis. Pasien yang disuntikan kloroform seringkali mengalami 2 tahapan, yaitu tahapan yang pertama, mereka akan mengalami delunasi liar hingga depresi, dan tahapan yang kedua, mereka akan mengalami semacam kelesuan yang dalam. Namun, dalam beberapa kasus ada beberapa tentara yang tubuhnya itu menolak kloroform karena sudah terbiasa dengan penggunaan air yang kuat. Kecelakaan hingga kematian tidak jarang terjadi akibat dari penggunaan kloroform. Adanya perbedaan perlakuan antara tentara Perancis dan tentara Austria. Tentara Austria yang tidak memahami bahasa Brescia dan Perancis merasa mereka seperti akan dibunuh oleh dokter-dokter yang ingin menolong mereka. Dunan berusaha menemui tentara Austria yang dirawat dan Dunan memberikan tembakau kepada mereka yang berguna sebagai penenang untuk mereka. Dunan juga membagikan tembakau, pipa, dan cerutu ke rumah sakit dan gereja-gereja lainnya. Dunan dibantu oleh warga Brescia yang bernama Tuan Carlo Borghetto. Kehadiran Dunan untuk membagikan tembakau terhenti di rumah sakit militer, yaitu Rumah Sakit Militer San Luca. Dunan mendapat penolakan oleh penanggung jawab rumah sakit tersebut, yaitu dokter dari Lombardi, Dr. Concalini, yang mana dia melarang adanya cerutu di dalam rumah sakit.
Dalam perjalanan pulang, Dunan melihat sebuah biara 2 lantai. Dunan memasuki biara tersebut. Pada lantai pertama, kamar-kamar pasien diisi oleh pasien yang terkena demam tinggi yang ditinggalkan begitu saja tanpa adanya seorang penjaga. Di rumah sakit Santo Clement, ada seorang wanita bangsawan Brescian yaitu Countess Brona. Ia mengabdikan dirinya dan dengan penyangkalan dirinya yang luar biasa untuk merawat pasien dengan anggota tubuh yang diamputasi. Dunan dicegat 5 kali berturut-turut oleh penduduk Brescia. Mereka memohon kepada Dunan untuk datang ke rumah mereka untuk menjadi penerjemah bahasa Perancis untuk para perwira, mayor, kapten, dan letnan Perancis yang mereka bawa masuk ke dalam rumah mereka dan mereka rawat dengan penuh perhatian. Namun mereka terkendala oleh bahasa. Mereka tidak saling memahami bahasa satu sama lain. Para warga Brescia sangat terluka dan berduka ketika ada prajurit yang meninggal. Dengan penuh rasa hormat, mereka mengikuti peti mati prajurit tersebut. Di Brescia, para prajurit yang meninggal di rumah sakit dimakamkan pada malam hari. Setidaknya dalam banyak kasus, nama atau nomor mereka dicatat yang secara praktis tidak mungkin dilakukan di Castiglione. Semua kota di Lombardi menjadikannya sebagai titik kehormatan untuk mengklaim bagian mereka dari orang-orang yang terluka. Di Bergamo dan di Cremona, pelayanan bantuan diorganisir dengan sangat baik. Dokter Perancis tidak membedakan kewarganegaraan dalam memberikan pelayanan medis. Mereka merasa frustasi dan tidak puas atas keterbatasan yang mereka hadapi dalam memberikan bantuan. Dr. Sonrir merenungkan kesedihan mendalam atas penderitaan pasien di Cremona. Kepala Komisariat di Brescia, dan Dr. Guala, Direktur Jenderal Rumah Sakit Brescia, dengan Dr. Comisetti, Kepala Ahli Bedah Angkatan Darat Sardinia, dan Dr. Carlo Cotta, Inspektur Medis untuk Lombardi, semuanya sama-sama berbakti, dan nama mereka layak disebut secara terhormat bersama dengan nama Baron Larrey. Norman Bethune, seorang profesor dari Toronto di Upper Kanada, sengaja datang dari Strasbourg untuk membantu orang-orang berbakti ini, dan para mahasiswa kedokteran pun bergegas menuju ke tempat itu dari Bologna, Pisa, dan kota-kota lain di Italia. Adanya kebutuhan akan lebih banyak perawat sukarela yang berkualifikasi. Para sukarelawan banyak mengalami kesulitan seperti kelelahan, kurangnya pengalaman, dan kesulitan dalam memberikan pertolongan yang memadai. Karena hal ini membuat banyaknya korban luka yang tidak mendapatkan perawatan yang memadai karena keterbatasan sumber daya, dan beberapa pasien yang ditinggalkan terpaksa menghadapi kematian tanpa perawatan yang memadai. Kondisi keadaan sebagian besar pasien sangat memprihatinkan, dengan kekurangan perawatan yang menyedihkan. Kisah sedih tentang seorang pasien yang ditinggalkan tanpa membaca surat terakhir dari keluarganya, penggambaran penderitaan dan kesulitan pasien yang tidak mendapat perlakuan yang layak di medan perang, dan penggambaran kehilangan yang tidak terhormat dari para pahlawan yang gugur dalam pertempuran. Pertempuran Solferino adalah satu-satunya pertempuran di abad ke-19 yang dapat dibandingkan dengan pertempuran Borodino, Leipzig, dan Waterloo dalam hal jumlah korban. Pada tanggal 24 Juni 1859, jumlah total orang Austria dan Prancis yang terbunuh dan terluka berjumlah 3 panglima besar, 9 jenderal, 1.566 perwira dari semua pangkat, 630 orang Austria dan 936 orang di Angkatan Darat Sekutu, dan sekitar 40.000 bintara dan prajurit. Dengan mengesampingkan semua pertanyaan tentang strategi dan kejayaan, pertempuran Solferino ini, dalam pandangan orang yang netral dan tidak memihak, benar-benar merupakan malapetaka bagi Eropa. Pemindahan korban luka dari Brescia ke Milan yang dilakukan pada malam hari karena panas terik di siang hari merupakan pemandangan yang dramatis dan mengesankan. Kereta api yang penuh sesak dengan tentara yang terluka memasuki stasiun-stasiun yang penuh sesak.
Di setiap tempat pemberhentian, gubuk-gubuk panjang dan sempit telah didirikan untuk menerima orang-orang yang terluka yang ketika meninggalkan gerbong ditempatkan di tempat tidur atau di atas kasur sederhana yang berbaris satu di samping yang lain. Di Milan, di mana orang-orang yang terluka tiba di stasiun Brescia dengan kecepatan 1.000 orang setiap malamnya selama beberapa malam, para martir Solferino diterima dengan antusiasme dan kasih sayang yang sama seperti yang ditunjukkan kepada orang-orang Magenta dan Marignan. Setiap keluarga yang memiliki kereta datang untuk menjemput orang-orang yang terluka dari stasiun. Para wanita bangsawan Italia menjadikannya sebuah kehormatan untuk menempatkan para tamu yang ditugaskan kepada mereka di gerbong mereka sendiri. Para pria dibawa dari kereta ke kendaraan mewah oleh tuan-tuan dari Lombardia yang dimana para pelayannya berlomba-lomba dengan tuan mereka dalam hal semangat dan bantuan untuk menolong korban terluka. Ketika para penderita yang memiliki hak istimewa ini lewat, kerumunan orang-orang bersorak dan orang-orang mengangkat topi mereka dengan penuh rasa hormat. Kemudian mereka mengawal kereta-kereta yang berjalan perlahan dengan membawa obor untuk menerangi wajah-wajah sedih dan orang-orang yang terluka yang berusaha keras untuk tersenyum. Setiap keluarga di Milan bertekad untuk memiliki orang Perancis yang terluka di bawah atapnya, dan tidak ada upaya yang bisa mereka lakukan selain untuk menghibur orang-orang yang berada jauh dari negara mereka, keluarga, dan teman-teman mereka. Selain itu, para wanita dari kalangan bangsawan Milan menunjukkan keberanian dan kebaikan hati yang langgeng kepada mereka yang terluka, mengawasi dengan keteguhan hati yang tak tergoyahkan terhadap para perwira, seperti Madame Uboldi de Capet, Madame Boselli, Madame Sala di Comtesse Taverna, dan banyak wanita bangsawan lainnya yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di samping ranjang-ranjang kesakitan itu sebagai malaikat pelindung bagi yang sakit. Selain itu, semua istana di Milan penuh dengan pasien, seperti istana Boremius menampung 300 pasien, di mana ibu pemimpin biara Ursulin, Suster Marina Fidemari, dengan semangat cinta kasih yang patut diteladani, memimpin sebuah rumah sakit besar yang menjadi contoh ketertiban dan kebersihan, dan sepenuhnya dilayani oleh para biarawati di biaranya. Henry Dunant mengatakan, bukankah mungkin pada masa damai dan tenang untuk membentuk perkumpulan bantuan dengan tujuan untuk merawat mereka yang terluka di masa perang oleh para sukarelawan yang bersemangat, berbakti, dan memenuhi syarat. Dalam hal itu, untuk mencapai tujuan mulia ini, yang pertama-tama harus dilakukan adalah menyampaikan gagasan ini kepada berbagai cabang keluarga besar Eropa, dan bahwa gagasan ini harus mendapat perhatian dan simpati dari semua jiwa yang luhur, dari semua hati yang dapat digerakkan oleh penderitaan sesamanya. Masyarakat semacam ini, setelah terbentuk dan keberadaannya terjamin, secara alamiah akan tetap tidak aktif di masa damai, tetapi mereka akan selalu terorganisir dan siap menghadapi kemungkinan perang. Mereka tidak hanya harus mengamankan niat baik dari pihak berwenang di negara-negara tempat mereka dibentuk, tetapi juga jika terjadi perang, untuk meminta izin dan fasilitas dari para penguasa negara yang berperang yang memungkinkan mereka melakukan pekerjaan yang efektif. Oleh karena itu, perhimpunan-perhimpunan ini harus memasukkan di setiap negaranya anggota-anggota Dewan Pengurus yang berasal dari orang yang memiliki reputasi yang paling terhormat dan dihormati. Komite-komite tersebut akan menarik semua orang yang memiliki motif filantropis yang tulus, yang mau meluangkan waktu untuk pekerjaan amal ini. Pekerjaan itu sendiri akan terdiri dari memberikan bantuan dan pertolongan sesuai dengan kesepakatan dengan para komisaris militer yang bila diperlukan dengan dukungan dan di bawah instruksi mereka ke medan perang setiap kali pertempuran terjadi, dan kemudian untuk terus merawat yang terluka di rumah sakit sampai pemulihan mereka selesai. Pengabdian spontan seperti ini lebih mudah ditemukan daripada yang kita kira. Ada banyak orang yang begitu mereka yakin bahwa mereka dapat berguna dan yakin bahwa mereka dapat melakukan kebaikan yang nyata dengan dorongan dan fasilitas yang diberikan oleh pihak berwenang, mereka pasti akan siap untuk pergi bahkan dengan biaya sendiri dan melakukan untuk waktu yang terbatas tugas filantropis yang luar biasa. Henry Dunant mengatakan, jika sebuah lembaga bantuan internasional telah ada pada masa Solferino, dan jika ada sukarelawan di Castiglione pada tanggal 24, 25, dan 26 Juni, atau di Brescia pada waktu yang hampir bersamaan, serta di Mantau atau Verona, maka dapat banyak kebaikan yang
para sukarelawan bisa lakukan untuk membantu para korban yang terluka di peperangan. Jika saja ada cukup bantuan untuk mengumpulkan mereka yang terluka di dataran Medola dan dari dasar jurang San Martino di lereng Gunung Fontana yang tajam atau di perbukitan rendah di atas Solferino, mereka dapat membantu korban-korban terluka dan membawa mereka untuk dirawat di tenda-tenda serta rumah sakit terdekat. Oleh karena itu, pada saat perang terjadi, Henry Dunant mengatakan untuk dibutuhkan menteri sukarelawan dan perawat sukarela yang bersemangat, terlatih, dan pengalaman yang posisinya akan diakui oleh para komandan atau pasukan di lapangan dan misi mereka difasilitasi dan didukung. Karena personel rumah sakit lapangan militer selalu tidak memadai dan akan tetap tidak memadai jika jumlah bantuannya 2 atau 3 kali lipat, dan ini akan selalu terjadi. Satu-satunya cara yang mungkin adalah berpaling ke publik, karena melalui kerjasama masyarakatlah kita dapat mencapai tujuan yang diinginkan. Oleh karena itu, seruan memohon harus ditunjukkan kepada orang-orang dari semua negara, dari semua kelas, kepada orang-orang yang berkuasa di dunia ini, dan kepada para pekerja yang paling miskin sekalipun. Hal ini ditunjukkan untuk membuat masyarakat mau menjadi sukarelawan dalam membantu merawat korban apabila terjadi peperangan, sehingga tidak terjadi kejadian seperti pada Perang Solferino. Konvensi setelah menukarkan kekuasaan mereka dan mendapati dalam bentuk yang baik dan layak, mereka menyetujui pasal-pasal berikut ini. Seni 1. Ambulan dan rumah sakit militer harus diakui sebagai netral. Dengan demikian, dilindungi dan dihormati oleh pihak-pihak yang berperang selama mereka menampung orang yang terluka dan sakit. Netralitas akan berakhir jika ambulan atau rumah sakit tersebut dipegang oleh pasukan militer. Seni kedua, personel rumah sakit dan ambulan termasuk staf kepala regu, layanan medis, administrasi dan transportasi, serta para penderita harus mendapatkan manfaat dari kenetralan yang sama ketika bertugas. Dan ketika masih ada yang terluka, harus dibawa atau dibantu. Seni ketiga, orang-orang yang ditunjuk dalam pasal sebelumnya, bahkan serta pendudukan musuh, tetap menjalankan fungsi mereka di rumah sakit atau ambulan tempat mereka bertugas, atau dapat menarik diri untuk bergabung kembali dengan unit tempat mereka berasal. Apabila dalam keadaan seperti ini, mereka menghentikan fungsinya, orang-orang tersebut harus diserahkan ke pos-pos musuh oleh pasukan pendudukan. Seni keempat, materi rumah sakit militer tunduk pada hukum perang. Orang-orang yang melekat pada rumah sakit tersebut dapat membawa serta saat menarik diri hanya barang-barang yang merupakan milik pribadi mereka. Sebaliknya, ambulan dalam kondisi yang sama harus mempertahankan peralatan mereka. Seni kelima, penduduk negara yang memberikan pertolongan kepada yang terluka harus dihormati dan tetap bebas. Para jenderal dari pihak-pihak yang berperang harus menjadikan sebagai tugas mereka untuk memberitahukan penduduk tentang himbauan yang dibuat untuk kemanusiaan mereka dan tentang netralitas yang akan diberikan oleh tindakan yang berperi kemanusiaan. Kehadiran kombatan yang terluka yang menerima tempat tinggal dan perawatan di sebuah rumah harus menjamin perlindungannya. Seorang penduduk yang telah memberikan perlindungan kepada orang yang terluka akan dibebaskan dari tagihan dan dari sebagian kontribusi perang yang mungkin dipungut. Seni keenam, para kombatan yang terluka atau sakit dari bangsa manapun mereka berasal harus dikumpulkan dan dirawat. Panglima tertinggi dapat menyerahkan dengan segera ke pos-pos musuh kombatan yang terluka selama pertempuran. Jika keadaan memungkinkan, dengan persetujuan kedua belah pihak, mereka yang sama telah sembuh dinyatakan tidak layak bertugas lebih lanjut akan dipulangkan. Yang lain juga dapat dikirim kembali dengan syarat mereka tidak boleh lagi selama permusuhan mengangkat senjata. Pihak-pihak yang melakukan evakuasi dan personil yang melakukannya harus dianggap benar-benar netral. Seni ketujuh, bendera yang khas dengan seragam diadopsi untuk rumah sakit, ambulan, dan pihak-pihak yang melakukan evakuasi.
Dalam segala situasi, bendera nasional harus disertai dengan bendera nasional. Armlet juga dapat dikenakan oleh personal yang menikmati netralitas, tetapi masalahnya harus diserahkan kepada otoritas militer. Bendera dan lengan baju harus bergambar salib merah di atas dasar putih. Seni ke-8. Pelaksanaan konvensi ini harus diatur oleh para panglima tertinggi dari angkatan bersenjata yang bersangkutan dengan mengikuti petunjuk-petunjuk dari pemerintah masing-masing dan sesuai dengan prinsip-prinsip umum yang ditetapkan dalam konvensi ini. Seni ke-9, para pihak tinggi telah sepakat untuk mengkomunikasikan konvensi ini dengan undangan untuk mengakses konvensi ini kepada pemerintah yang tidak dapat menunjukkan perwakilan tetap pada konferensi internasional di Jenewa. Oleh karena itu, protokol ini dibiarkan terbuka. Seni ke-10, konvensi ini akan diratifikasi dan ratifikasi tersebut akan ditandatangani di Berne dalam waktu 4 bulan ke depan, atau lebih cepat jika memungkinkan. Dengan keyakinan akan hal tersebut, para penandatangan telah menandatangani konvensi ini dan membubuhkan cap mereka. Ditetapkan di Jenewa pada tanggal 22 Agustus 1864.